Sahabat, for all of you, and blessing Sahabat, for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat dan baik-baik selalu. Pagi ini, tepatnya hari ini juga adalah hari Sabat, jadi aku ucapkan selamat Sabat buat kita semua. Kiranya berkat Sabat menaungi kita semua. Dan kita akan melanjutkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakku panjatkan ya Bapa. Terima kasih untuk berkat kesehatan terutama pagi ini dan pada hari Sabat ini ya Tuhan, Engkau masih dan selalu menjaga kami, memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesehatan. Dari sepanjang 1 minggu yang lalu ya Bapa hingga pada hari ini, hari Sabat Tuhan adalah hari kudus. Kiranya hari Sabat-Mu ini menjadi berkat bagi kami masing-masing. Dosa kami yang banyak ya Bapa hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Dan hari ini juga kami akan membaca firman-Mu, kiranya firman-Mu ini Bapa menguatkan iman kami, lebih dekat kepadamu. Kami mengerti dan pastinya juga kami melakukan turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton di video yang lalu di part 162, judulnya Gembala yang Baik. Dan kita lanjutkan sekarang di part 163, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ayatnya Yohanes 10 ayat 22 sampai 39. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal daripada Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Jadi aku tadi baca arti pentabisan itu ya. Pentabisan itu, tapi ini pentabisan ibaratnya pentabisan rumah ibadat ya, atau gereja lah. Zaman sekarang kita bilang gereja, atau di sini kan Bait Salomo ya dibilangnya. Jadi aku baca dulu arti pentabisan di Wikipedia. Pentabisan adalah rangkaian upacara dalam suatu masyarakat atau komunitas untuk meresmikan pengutusan bagi seorang atau beberapa orang untuk menjalankan suatu tugas. Pentabisan juga bisa berarti sebuah cara penerimaan seorang ke dalam suatu struktur. Praktek pentabisan ini pada umumnya dilakukan untuk mengangkat seorang menjadi pemimpin, baik di masyarakat maupun dalam komunitas. Jadi singkatnya itu aja, tapi secara
simpelnya beginilah, itu kalau untuk orang yang mau diutus ya, atau mau diterima di suatu komunitas gitu, atau kalau kita bilang waktu di gereja ibaratnya dia mungkin mau ditabiskan gitu kan, jadi gembala dan sebagainya ya. Gembala itu pendeta kita bilang. Jadi di sini pentabisan bait Allah ya. Saat itu musim dingin katanya. Kemudian Yesus berjalan di serambi Ka'bah itu ya, atau di rumah ibadat lah, atau di gereja itulah kita simpelnya kalau untuk zaman sekarang itu. Jadi ada orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus. Mereka mengatakan seperti ini, 24 ya aku baca. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ini mereka menuntut Yesus supaya mengatakan bahwasanya dia Mesias apa enggak sih gitu. Dan kemudian ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi orang Yahudi sekalipun, orang Yahudi itu orang Israel atau bangsa pilihan lah kita bilangnya. Secara simpelnya seperti itu, Tuhan bilang, karena engkau bukan domba-dombaku. Jadi sekalipun mereka itu bangsa Israel atau orang Yahudi, yang katanya mereka bangsa pilihan, belum tentu juga mereka itu domba-domba Tuhan atau anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena mereka nggak percaya. Aku sudah kasih tahu berulang kali, aku itu adalah Mesias, utusan Allah, anak Allah, tapi berkali-kali engkau tidak percaya. Kemudian di sini dikatakan lagi, di ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dia bilang di sini lagi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Tuhan sudah katakan berulang-ulang sama orang Yahudi ini, atau bahkan orang-orang Farisi yang katanya ahli-ahli ini. Tetapi berkali-kali mereka malah mencari-cari kelemahan Tuhan Yesus supaya dia dihukum, supaya mereka mau membunuhlah, mau melemparilah, semuanya mereka lakukan. Entah apa di pikiran mereka. Tapi yang pasti Tuhan sudah bilang, engkau bukan domba-dombaku. Sekalipun mereka orang Yahudi itu sendiri, sekalipun mereka itu adalah bangsa pilihan itu sendiri, tapi kau bukan domba-dombaku, karena domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal domba-dombaku. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Udah jelas di situ, aku dan Bapa adalah satu. Di sini udah jelas dan nggak bisa terbantahkan ini. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi dia juga itu. Makanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tetapi wujudnya manusia. Karena kalau Bapa itu datang, hancurlah kita semua lebur. Kita orang berdosa, kita nggak sanggup. Sinar kemuliaan Tuhan itu ke Bapa itu benar-benar agung, mulia, suci, pokoknya segala yang baik, segala yang benar itu ada padanya. Dan kita orang berdosa, ketika kita lihat aja, aku belum pernah ngelihat ya secara langsung gitu, tapi dari pengalaman orang-orang yang bertemu dengan Yesus, mereka ditemui Yesus itu, mereka mengatakan sinarnya itu sampai katanya menyilaukan mata. Terang, katanya terang sekali. Dan bukan hanya zaman sekarang yang mungkin kita merasa, bohong lah gitu. Di Alkitab sendiri, ketika Musa didatangi ya dengan api yang ada di semak duri. Kemudian Musa datang karena dia lihat, loh ada api kok nggak terbakar sih semak duri ini. Jadi dia mau dekat. Tuhan bilang apa? Awas-awaslah Musa, karena di tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus, bukalah kasutmu. Tapi bukan berarti sampai sekarang itu tempat suci. Di mana aja Tuhan kalau memang dia hadir, itu tempatnya suci. Pada saat dia datang, pada saat keberadaannya itu dimanapun. Dan satu hal lagi, Musa di situ katanya nggak bisa melihat cara kayak kita ngelihat orang gitu, nggak bisa katanya. Sampai dia menutup wajahnya, ya. Dia selubungkan wajahnya, katanya dia selubungkan supaya dia bisa bertahan di situ. Kalau enggak dia enggak tahan, dia menatap ke arah di mana Tuhan itu hadir. Jadi kalau kalian mau tanya lagi kenapa Tuhan jadi manusia dan ini, itu ceritanya, itulah kisahnya.
itulah ibaratnya kejadian yang harus dilakukan. Karena kalau Tuhan langsung datang, kita musnah, ya. Jadi hancur kita, matilah ibaratnya. Karena kita nggak sanggup dengan sinar kemuliaan Tuhan itu. Karena begitu sucinya, begitu terangnya. Nah, kita orang berdosa langsung didatangin, metong. Ya, jadi ketika juga ada, kalau kalian ingat, yang pada saat bangsa Israel membawa tabut perjanjian, kalau kalian ingat, ketika katanya pokoknya si keretanya yang membawa tabut perjanjian itu mau tergelincir, dan sampai si yang pegang atau yang menuntun si tabut perjanjian itu karena takut dia jatuh, dia pegang tabut itu, tapi dia bukan, maksudnya hanya imam yang dikhususkan yang bisa memegang itu, tapi di luar itu apapun ceritanya gak layak. Nah, terbukti mereka mati, padahal mereka maunya supaya gak jatuh tabut itu, tapi mereka mati. Makanya waktu itu kan Daud sampai gak berani dia bawa, dia kasih ke imam yang aku lupa namanya, next kita akan bahas Daud ya. Dia kasih pokoknya ke imam itu di rumahnya, tapi Tuhan bukan ibaratnya jadinya menakutkan ya, bahkan imam itu diberkati dan sangat katanya berapa kali lipat. Akhirnya ketika itu didengar Daud, barulah dia pindahkan ya ke istananya. Tetapi pada saat itu, kejadian itu, Daud sendiri pun takut. Karena maksud orang itu biar nggak jatuh, tapi kenapa jadi mati? Tetapi kita kan manusia ini nggak ngerti, maksudnya kita bilang loh kan mau buat kebaikan, tapi masalahnya kalau udah suci, kalau Tuhan itu nggak sama dengan kita, nggak sama. Jadi makanya kalau Tuhan datang itu, kita tuh udah pasti langsung kayak merunduk, takut gitu. Karena kita ini orang berdosa ya, dan dia suci. Makanya di sini dikatakan, ketika Yesus datang itu untuk memperdamaikan kita lah dia menjadi manusia. Jadi Bapa itu mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau kita mau katakan, dari awal Yesus lahir aja udah beda kan. Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Dari situ pun sudah harusnya beda. Kemudian dia semakin besar, semakin memberikan mujizat, mengajar, dan waktu umurnya 12 tahun kalau nggak salah, waktu itu dia di rumah ibadat, dia tertinggal ya. Sebenarnya dia sama ibunya dengan bapaknya ke situ. Lagi ada acara, aku lupa ya, waktu pokoknya itu ada acara orang Yahudi katanya. Tradisi orang Yahudi kan banyak juga ya, jadi pada saat itu rame katanya di situ, dan Yesus yang umurnya masih kecil ya, 12 tahun kalau nggak salah waktu itu, dia sudah berbicara dengan para ahli-ahli Taurat dan orang tercengang dengan kepintarannya. Dan pada saat itu orang pun kaget ya, bahwasanya umur 12 tahun atau umurnya masih kecil segitu. Sementara orang yang udah lama membaca Alkitab ya, atau belajar Alkitab, yang udah tua-tua, yang sampai jenggotnya segini, kemudian udah ibaratnya udah beruban ya, udah yang dengan jubahnya, ketika dihadapkan dengan dia yang hanya anak kecil, itu jumping lah ibaratnya ya. Makanya kepintarannya itu di luar rata-rata. Kan sudah jelas di situ. Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% adalah manusia. Jadi kenapa seperti itu? Itulah Tuhan kita, itulah Bapa kita. Karena dia itu esa, dia mau buat apa aja bisa, dia mau lakukan apa aja bisa, karena dia maha. Jadi ketika di sini lagi dikatakan, ketika udah dikatakan aku dan Bapa adalah satu, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu melempar Yesus. Ini kan ketika Yesus sudah bilang, katanya kan gini, akuilah kalau kau memang Mesias. Ketika Yesus sudah menyampaikan semuanya, aku melakukan ini atas perintah Bapakku, atas kehendak Bapakku. Kalau enggak, aku enggak bisa melakukannya, karena ini dari Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi malah mau dilempar pula lagi. Tadi awalnya ditanyanya, berapa lama lagi engkau membuat kami bimbang dan ragu, dan ini akuilah. Nah, pada saat Yesus sudah menerangkan, mereka mau melempar. Mana yang maunya ya? Kadang-kadang bingung juga. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Satu hal Yesus sudah menerangkan juga secara simpel. Yang kulakukan itu kan yang baik. Menyembuhkan orang sakit itu kan yang baik. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Itu kan yang baik. Menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang bisu, orang semuanya yang sakit apapun. Bahkan orang yang pendarahan 12 tahun wanita itu. Hanya menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Dia jamah jubahnya aja. Kalau mau mengingat waktu aku sakit itu, aduh, begitulah banyaknya harus kita jalani ya. Kontrol ini, cek ini,
cek itu, cek lagi, diulang lagi, kemo lagi, operasi, kemo lagi, kontrol. Sampai sekarang pun aku harus berkontrol ria. Tapi nggak apa-apa, aku bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan. Tetapi yang aku mau tunjukkan di sini, begitu besarnya Tuhan itu hanya dengan firman sembuh-sembuh. Tuhanmu telah menyelamatkan engkau, percayakah engkau? Percaya Tuhan, selamat, sembuh. Bahkan ada orang buta sebelum ini yang dari lahir hanya Tuhan meludah ke tanah, tanahnya dia campur, dia oleskan ke matanya. Cucilah, basuhlah dirimu. Kemudian dia bisa melihat. Itu pekerjaan, kalau nggak pekerjaan dari Tuhan, siapa lagi? Pekerjaan setan itu udah pasti kejahatan. Jangan termanipulasi. Setan itu udah dibilang dia hanya dari semula dia hanya membunuh dan membinasakan. Jadi bagi orang yang belum sadar cepat-cepat. Karena ketika kamu merasa kamu nyaman, ketika kamu merasa itu baik-baik saja, hati-hati. Pertanyakan apakah itu kehendak Tuhan atau enggak. Atau kehendak dirimu sendiri. Karena kamu merasa senang dengan mungkin segala keegoisan, mungkin segala kemarahan kalian betah di situ, segala dendam, segala kebahagiaan yang semu. Karena kebahagiaan semu itu berasal dari setan. Kebahagiaan yang sejati itu hanya dari Tuhan. Kebahagiaan itu bukan hanya kita dapat duit banyak, bukan hanya kita dapat mobil sampai 3-4, bukan hanya kita dapat punya rumah mewah, terus kita bahagia. Bukan hanya itu saja. Ketika kita sudah merasa bahagia, walaupun kita tidak memiliki apapun, tapi kita memiliki Tuhan, dan kita berada di jalan Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang benar, bukan yang semu. Jadi, ketika Yesus sudah menyampaikan hal-hal itu kepada orang Farisi, udah jelas kan dibilang, masa kamu mau lempar aku? Yang kulakukan itu kan adalah kebaikan. Makanya benarlah dibilang Tuhan, engkau bukan dombaku, karena dombaku mengenal aku. Kemudian di sini dikatakan, ayat 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi ketika Tuhan sudah mengatakan dia suci, ya suci. Dia benar, ya benar. Kalau itu Tuhan yang katakan, kalau itu Bapa yang katakan. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan kitab suci itu, karena itu adalah firman Tuhan. Contohnya ya, sekalipun dunia ini mengatakan kita nggak mampu, kita bodoh, miskin lah, semualah pokoknya kejelekan. Tapi ketika Tuhan bilang enggak, kamu bisa, kamu berharga, kamu pintar, kamu dapat melakukan. Kalau itu Tuhan sudah bilang, nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa membantah, nggak ada yang bisa menjatuhkan. Makanya sekali lagi aku katakan, cari perkenanan Tuhan. Karena sekalipun dunia ini bilang kita nggak mampu, tunggu dulu. Kita punya Tuhan yang lebih besar masalahnya. Jadi jangan main-main bilang. Tapi kita juga harus dibarengi dengan yang namanya berserah diri sama Tuhan, belajar juga melakukan firman-Nya. Karena ketika kita melekat sama Tuhan, seperti dikatakan Tuhan, dombaku mendengar suaraku. Kalau kita sudah domba Tuhan, yang benar-benar kita tahu suara Tuhan itu, kita nggak bakalan takut, kita nggak bakalan susah. Dalam artian, hidup ini kan kembali lagi sementara ya. Kita pun nggak tahu sampai kapan kita hidup, kita pun nggak tahu hari ke depan 1 jam lagi ya. Bahkan 5 menit lagi kita nggak tahu kita hidup ini bagaimana. Tapi yang kita tahu, kalau kita di dalam Tuhan, kita mendapat kehidupan yang kekal. Kata Tuhan kan sudah seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kita hidup atau mati, tapi di dalam Tuhan, kita pasti mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terus di sini lagi kita sambung ya, supaya nggak lama videonya. Di ayat 36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Di sini maksudnya begini, ketika sudah Tuhan mengatakan Dia adalah anakku, ketika sudah Tuhan otoritasnya sudah dikasih sama Yesus, apakah kamu bilang masihkah aku menghujat Allah? Sementara aku adalah anak Allah, aku dan Allah adalah satu. Kemudian di sini dikatakan lagi di 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya sama aku. Tapi sebaliknya, Tuhan melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Bapa, yang kehendaknya Bapa yang dilakukan. Kemudian 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi ketika kamu nggak percaya
percaya dengan apa yang aku kerjakan. Karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi kan sebenarnya sama, udah dibilang aku dan Bapa satu. Kemudian 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia tetapi ia luput dari tangan mereka. Yesus berkali-kali luput karena apa? Belum saatnya Tuhan Yesus mati. Karena ada saatnya. Kapan saatnya? Itu kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Makanya berkali-kali Yesus mau dibunuh, ya, berkali-kali mereka merencanakan mau bunuh, mau melempar, ya, mau mengucilkan dan sebagainya. Tetapi kalau belum saatnya, kata Tuhan, belum. Ya belum, karena kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak manusia. Setan hanya bisa mereka-rekakan yang jahat, setan bisa melakukan sesuatu hal, tetapi semuanya kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Jadi ketika kita pun terpanggil untuk menjadi anak Tuhan, terpanggil menjadi dombanya, kita carilah Tuhan itu yang baik. Merenung sebanyak mungkin untuk mengenal Tuhan itu lebih baik lagi. Mungkin mengenali diri kita, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itu sungguh sangat mahal. Dan ketika kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, apapun semua diluruskan dan kita tidak ada ketakutan lagi, ya, tidak ada cemas. Karena itu sudah aku rasakan, ya. Ketika aku merasa susah hati, cemas, ya, ketakutan dan sebagainya, tapi tangan Tuhan itu bekerja di dalam hatiku itu menenangkan jiwaku. Dan itu nggak main-main. Ketika kita merasa kayak rasanya udah kayak mau mencengkram diri kita ini. Tapi ketika kita mengakui Yesus, datang kepadanya, berlutut di hadapannya, dan mengakui dia sebagai otoritas untuk mengatur semua kehidupan kita, percayalah, semua akan baik-baik saja. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu pada hari ini, hari Sabatmu ya Bapa. Bapa, berkat-Mu untuk firman-Mu ini begitu menguatkan kami. Jiwa kami penuh, hati kami penuh, semuanya penuh Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu di mana Engkau Bapa benar-benar kasih kepada kami. Engkau sayang kepada kami supaya kami tidak binasa ya Bapa. Karena kami percaya kepadamu Bapa. Karena kami mengenali suara-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, ampuni dosa kami Bapa. Maafkan segala kekurangan kami Bapa, supaya kami dapat layak selalu dekat kehadiran-Mu yang suci. Bapa di sorga, hari Sabat-Mu ini kiranya menjadi hari berkat buat kami, dan biarlah sukacita Tuhan selalu penuh di dalam hati kami masing-masing. Anak-Mu berdoa untuk orang-orang di luar sana yang menonton video ini, ketika mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Engkau memberikan pekerjaan buat mereka. Yang sedang mengalami masalah, apapun masalah mereka, Engkau turut campur tangan ya Tuhan, untuk memberikan jalan keluarnya. Dan yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya sendiri, orang tuanya, kakak, abang, adiknya, teman-temannya, siapapun yang melukainya, kiranya Engkau turut campur tangan untuk menguatkan hati dan jiwanya ya Bapa, Engkau sembuhkan. Dan biarlah dia menjadi orang yang kuat untuk memaafkan semua apapun yang telah terjadi di dalam dirinya, baik itu kesakitan, kepahitan, atau apapun yang melukai dirinya. Biarlah kiranya Bapa, Engkau tuntun supaya tetap di jalan-Mu, melihat terang-Mu, dan biarlah dia menjadi garam dunia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Sempurnakan doa kami ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kalau kalian punya komen. Kalau kalian mendapatkan rema ataupun pengertian apapun, kalian silakan di komen. Kita saling berbagi dan aku bisa belajar dari kalian juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabat. Amin.